A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, seluruh wali murid dari TKIT Mu'ad bin Jabal, SDIT Luqman Al-Hakim, SMPIT, SMAIT Abu Bakar yang dirahmati Allah. Apa kabar? Alhamdulillah, kita semuanya dilindungi Allah dari wabah dan dilindungi Allah dari segala penyakit. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia agung, manusia pilihan yang dijadikan Allah sebagai uswatun hasanah bagi kita dan keluarga kita semuanya. Karunia yang sangat luar biasa, pada malam hari ini kita diperjumpakan Allah dalam forum parenting akbar yang insya Allah akan dibersamai Bapak Dr. Sukro Muhab, Ketua Pembina CSIT Pusat Jakarta. Insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar, kita akan mendapatkan ilmu untuk meraih pahala Ramadan yang dijanjikan Allah berlipat ganda. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu untuk mengisi amalan-amalan syalih, untuk membersamai anak-anak kita selama menjalankan ibadah bulan Ramadan yang istimewa. Jazakumullah khairan katsir atas kebersamaan ayah bunda, dan juga jazakumullah khairan katsir kepada para ustadz dan ustadzah kepala sekolah dari TKIT Mu'ad bin Jabal, SDIT Luqman Al-Hakim, dan SMPIT SMAIT Abu Bakar, dan juga kepada teman-teman Yayasan Konsorsium Yayasan Mulia beserta jajarannya, juga teman-teman dari sosial dakwah. Karena pertolongan Allah acara ini bisa terlaksana. Dan juga kepada Ustadz Dr. Sukro Muhab, insya Allah jadi amal jariah atas ilmu yang diberikan kepada kita semuanya. Semoga kebersamaan kita di sini akan bersamakan juga kita di surganya kelak. Dan insya Allah pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat bermanfaat dan barakah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, terutama para orang tua dari Sekolah Islam Terpadu Abu Bakar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kata yang indah yang patut kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini kecuali memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ukhuwah pada kita semua, sehingga pada malam hari ini
walaupun kondisi kita berada dalam pandemi COVID-19, tapi kita tetap semangat untuk menimba ilmu, untuk thalabul ilmi dalam rangka menyiapkan diri menuju Ramadan. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar beliau, sahabat, kemudian juga para pengikutnya yang istiqomah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa bulan agung sebentar lagi akan tiba. Ini adalah hasil dari doa kita sejak bulan Rajab yang lalu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa barik lana fi Ramadan. Ketika memasuki bulan Rajab, maka kita sudah menyampaikan doa itu. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan berikanlah kesempatan kami untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Tentu saja doa ini pun harus kita teruskan dengan Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadana wa tusallimhu minni mutaqabbala. Yang artinya adalah, ya Allah, sampaikan aku dengan selamat ke Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus syukuri bahwa Ramadan ini adalah ibadah yang kami ibaratkan sebagai suatu sekolah khusus, ya, yang ajaran barunya selalu dibuka setiap tahun dengan tujuan pendidikan praktis terformulasi dalam suatu kurikulum yang spesial untuk kita semua, yaitu menciptakan ataupun menghadirkan satu insan yang bertakwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada kaum-kaum sebelum kamu agar kamu mencapai nilai ketakwaan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat atau kita tilik tujuan pendidikan kita, itu juga sama sebetulnya, menghantarkan anak didik kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghantarkan mereka cerdas, kreatif, mandiri, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan, tujuan pendidikan kita pun orientasi ataupun hasil yang diinginkan adalah nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja kurikulumnya berbeda. Kalau pendidikan kita kurikulumnya disusun oleh manusia, tapi Ramadan ini kurikulumnya disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah apabila kita mengikuti seluruh perintah-perintah dan aktivitas yang diharapkan di bulan Ramadan bisa dilakukan dengan baik, maka niscaya kita akan berjumpa dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Standar kompetensi kelulusan kita di bulan Ramadan tidak ada lain adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian maka kalau diibaratkan sebagai satu sistem pendidikan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan bulan Ramadan ini adalah sebagai sahrut tarbiyah, bulan tarbiyah, tentu saja adalah beberapa tujuan capaian itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Ramadan ini bisa dikatakan sebagai bulan tarbiyah atau sering juga disebut dengan sahrut tarbiyah karena capaian akhirnya jelas, yaitu mencapai derajat ketakwaan atau derajat yang disebut dengan muttaqin. Tentu saja orang yang bertakwa ini puncaknya, ya. Capaian kita adalah nilai ketakwaan itu sendiri. Karena dengan nilai ketakwaan yang kita miliki, maka kita pun akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, ya. Yang kedua tentu saja kenapa Ramadan ini disebut sahrut tarbiyah? Karena kurikulumnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, yaitu meliputi ruhiyah, ya, tarbiyah ruhiyah, tarbiyah jasadiyah. Tarbiyah ruhiyah adalah melatih diri kita untuk memiliki spiritual dan mental yang sangat
terima. Ya. Tentu saja adalah ruhiyah ini merupakan satu barang yang mahal. Karena senjata utama dalam diri manusia adalah hati. Di antara hati inilah kita bisa melakukan aktivitas kehidupan di dunia itu dengan sempurna. Oleh karena itu jangan kotori hati, tapi hati ini harus dibangun dengan tarbiyah ruhiyah. Kemudian juga di bulan Ramadan kita pun juga dilatih untuk melakukan sebuah aktivitas yang disebut dengan tarbiyah jasadiyah. Ya. Tarbiyah jasadiyah tentu saja adalah melatih agar badan-badan kita ini selalu sehat. Ya. Sumu taksihu artinya adalah puasa itu adalah kesehatan. Jadi jangan sampai kita beranggapan dengan puasa justru kita akan menjadi orang-orang yang lemah. Tapi justru dengan puasa kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Karena di dalam puasa segala sesuatu itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendapatkan satu informasi dari Deddy Corbuzier ya, yang melakukan sebuah aktivitas diet, tapi dietnya itu dilakukan dengan cara berpuasa. Setiap 8 jam baru dia makan. Dan kalau kita perhatikan apa yang dilakukan di bulan Ramadan ini, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu pun kita dilatih ya untuk tidak mengkonsumsi makanan sehingga tubuh kita ini sempurna penguraiannya. Ini pun juga adalah capaian daripada tarbiyah jasadiyah. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah tarbiyah qalbiyah ya. Tarbiyah qalbiyah ini adalah bagaimana membangun hati agar kita mempunyai kebersihan hati, kesucian jiwa ya. Yatlu alaihim ayatihi wa yujakkihim. Inilah target dari pendidikan, yaitu bagaimana setelah kita juga memperoleh satu keluhuran jiwa, kemudian hati kita pun ditentramkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan dengan aktivitas Ramadan. Dengan cara apa hati ini dibersihkan di bulan Ramadan? Tentu saja karena memperbanyak ya aktivitas doa dan aktivitas zikir, apalagi sekarang dalam keadaan COVID-19 melanda kita, maka kita harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi musibah ini karena dipancing oleh kita menjauhkan diri dari nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlul qura aman wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'adnakum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri ini semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka keberkahan dari langit dan bumi akan sampai kepada kita. Tapi dikarenakan kita ini jauh dari nilai-nilai Islam, ataupun juga kita ini tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, maka Allah berikan cobaan dan musibah kepada kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan ini mampu mengusir corona dari negeri yang tercinta ini. Kemudian juga di bulan Ramadan pun kita juga ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tarbiyah fikriyah. Kenapa? Kalau kita perhatikan bahwa wahyu pertama pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pada saat Ramadan, yaitu turunnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbul akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi inilah wahyu pertama pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu fikriyah, berorientasi kepada bagaimana agar umat Islam ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wawasan yang sangat luas. Sebetulnya kalau kita perhatikan sejak zamannya Nabi Adam alaihi salam, pendidikan ini sudah dimulai. Karena Nabi Adam pun pada saat awal dia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah ajari Nabi Adam ini mengenal benda-benda. Setelah itu Nabi Adam diberikan tugas untuk dapat memberikan pelajaran, dan ini tidak tanggung-tanggung. Yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam adalah mendidik para malaikat, ya, karena setelah itu pembelajaran ini dilakukan untuk para malaikat, dan malaikat pun bisa menyebutkan benda-benda itu dengan mengucapkan subhanallah, ya, maha besar Allah yang telah memberikan pelajaran kepada Adam ini. Akhirnya kami pun bisa mempelajari benda-benda itu. Ini luar biasa. Oleh karena itu, sejak awal yang namanya Nabi itu adalah berprofesi sebagai pendidik. Kemudian berikutnya adalah
tarbiyah ijtimaiyah, ya, tarbiyah yang bukan berorientasi pada kesalehan individu saja, tapi juga ada kesalehan yang disebut dengan kesalehan sosial. Itu pun diajarkan di bulan Ramadan. Banyak anjuran-anjuran dan hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan apabila kamu bisa memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sebesar orang yang berpuasa tanpa sedikit pun dikurangi dari orang yang berpuasa tersebut. Ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan pun kesalehan sosial ataupun yang namanya tarbiyah ijtimaiyah itu pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluangnya. Kemudian selain capaian yang tadi saya katakan adalah capaian ketakwaan, kemudian yang kedua kurikulumnya juga dibuat untuk seluruh komponen tarbiyah ruhiyah, jasadiyah, qalbiyah, fikriyah dan ijtimaiyah, maka materi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan pun meliputi dua, ya. Pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pelajaran yang sifatnya kauli karena perintah-perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melaksanakan ibadah Ramadan ini karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah ayat-ayat kauliyah. Tapi di sisi lain kita juga bisa belajar dari ayat-ayat kauniyah. Ternyata kalau kita biasakan kehidupan seperti Ramadan, makan kita atur, konsumsi yang kita makan pun dibatasi. Tidak gampang hawa nafsu kita diumbar untuk menikmati apa saja yang kita lihat. Kita puasa mata, puasa telinga, puasa mulut, kemudian mensucikan badan kita. Ini pun merupakan ayat-ayat kauniyah. Karena satu penelitian mengatakan bahwa dengan berpuasa maka sirkulasi di dalam tubuh kita ini akan menjadi baik. Proses yang terjadi di dalam tubuh akan semakin teratur. Dan itulah yang akhirnya menyehatkan kita. Dan mudah-mudahan dengan bulan puasa justru kita ini banyak ya berzikir kepada Allah. Di samping itu juga kita senantiasa merasakan ya kenikmatan, terutama adalah badan kita menjadi ringan dan badan kita menjadi sehat insya Allah. Kemudian juga metode yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuju ketakwaan itu tentu saja bukan hanya sekedar pembelajaran yang dilakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai satu program di mana kita selain berpuasa, kita juga dianjurkan atau disunahkan untuk melaksanakan sholat taraweh. Peningkatan kualitas keimanan kita tentu saja akan naik apabila kita melaksanakan itu semua. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus total dalam melakukan sebuah aktivitas Ramadan ini, terutama melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melatih diri untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, yaitu bukan hanya fardu tapi sunnah pun kita laksanakan, tapi jangan sebaliknya. Karena banyak di antara manusia di dunia ini, terutama orang-orang Indonesia, melaksanakan Ramadan ini malah kebalik, ya. Yang sunnah dikejar, yang fardu ditinggalkan. Artinya adalah sholat berjamaah itu utama. Tapi kadang-kadang justru sholat fardu tidak berjamaah tapi taraweh, ya. Walaupun sunnah dilaksanakan secara berjamaah, mestinya tidak demikian. Tapi karena kendala utama kita. Baik, mohon maaf tadi ada yang kesalahan teknik ya. Karena saya ini orang MIPA, sehingga kadang-kadang yang namanya kesalahan teknik itu memang harus kita hindari ya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tadi ada kesalahan teknik ya. Karena memang saya orang MIPA jadi sering diganggu sama teknik ini ya. Mudah-mudahan ke depan kita tidak lagi mengalami gangguan teknik seperti ini ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi banyak metode yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengkondisikan agar Ramadan ini adalah betul-betul menjadi madrasah bagi kita semua ya. Salah satu madrasah yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya yaitu adalah Ramadan. Jadi sahrut tarbiyah karena di dalamnya adalah berbagai metode beragam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu metode itu adalah diberikan peluang kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan hanya kualitas, tapi kuantitas ibadahnya pun ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya fardu yang diperintah, tapi juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat sunnah, bahkan memperbanyak sunnah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga di dalam pendidikan kita sering kenal istilah reward dan punishment, ya. Maka di dalam Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita juga reward yang luar biasa, ya. Salah satunya adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya adalah totalitas iman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Menghapuskan dosa ini luar biasa. Kita dosanya banyak Bapak Ibu sekalian. Setiap hari bergelimangan dengan dosa. Tapi dengan Ramadan, apabila kita laksanakan ibadah Ramadan dengan iman dan juga mengharapkan pahala imanan wahtisaban, maka ghafira lahu ma taqaddama min dambi. Bukan hanya itu saja, juga ada hadis lain yang mengatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa menegakkan, ya, ibadah di malam hari pada saat bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita, yaitu dosa-dosanya diampuni. Bahkan juga di dalam hadis lain dikatakan, wa man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa di malam Lailatul Qadar kita juga melaksanakan ibadah dengan dasar iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan berikan kepada kita, yaitu seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan reward dan yang sangat jelas pada saat bulan Ramadan. Begitu juga Ramadan ini melatih kita mengoptimalkan waktu. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan justru kita bermalas-malasan. Karena pada dasarnya dibuatnya satu waktu di malam hari kita suruh melaksanakan tahajud. Kemudian di pagi hari kita suruh berpuasa. Ini luar biasa sebetulnya adalah mengatur yang namanya efektivitas penggunaan waktu semaksimal mungkin. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat satu kurikulum Ramadan ini dengan berbagai macam aktivitas. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, lebih dalam kalau kita perhatikan, di dalam pendidikan itu kita kenal yang namanya standar kompetensi lulusan atau capaian dari pendidikan itu apa. Ya. Maka di dalam Ramadan ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan capaian karakter melalui Ramadan ini. Sebetulnya karakter yang akan dibangun itu apa saja, ya. Kita bisa lihat ketaatan kepada Allah, kemudian juga sabar, rasa bersyukur, kemudian disiplin, empati, kemudian juga menolong sesama, gotong royong, kemudian juga persatuan, meningkatkan kualitas hablum minallah dan hablum minannas. Itu adalah suatu karakter Islam yang harus kita tegakkan. Oleh karena itu capaian pendidikan karakter melalui Ramadan ini, yaitu Ramadan telah mendidik kita agar kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total, ya. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi di bulan Ramadan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk totalitas melaksanakan keislaman kita, melaksanakan ibadah kita, totalitas untuk taat menjalankan perintah-perintah Allah, ya. Bukan hanya yang wajib, tapi sunnah-sunnah pun diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita terlatih, ya. Karena di bulan Ramadan sering juga disebut adalah bulan latihan. Maka di bulan Ramadan ini perintah-perintah Allah ini secara total diminta untuk dilaksanakan dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatus syaitan innahu lakum aduwwum mubin, ya. Ya orang-orang yang beriman, hendaklah kamu masuk kepada Islam secara keseluruhan. Aktivitas yang kita lakukan ini harus didasari dengan nilai-nilai Islam.
Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun illa sam'a wal basara wal fuada kulun ulaika kana mas'ula. Seluruh aktivitas yang kita lakukan ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka landasilah seluruh aktivitas itu dengan ilmu, ya. Wa man aradda dunya faliha bi ilmi, wa man aradda al-akhirata faliha bi ilmi, wa man aradahuma faliha bi ilmi. Oleh karena itu, sebelum Ramadan ini tiba, mari kita mempelajari seluruh aktivitas Ramadan itu agar optimal kita bisa laksanakan. Sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Adalah Ramadan pun memelihara syahwat kita, ya. Dikendalikan seluruh syahwat yang dimiliki oleh kita. Salah satunya adalah jangankan kita ini dengan wanita sebagai istri sendiri, ya. Itu pun juga di dalam Ramadan ini suruh menahan untuk tidak melakukan hawa nafsu yang berlebihan, ya. Kemudian juga di samping itu kita pun juga oleh Allah Subhanahu wa taala mengendalikan hawa nafsu dan juga sekaligus juga amarah. Orang yang lapar itu biasanya memang agak tercegah ya hawa nafsunya, dan juga dengan lapar kita dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengendalikan diri dengan baik, ya. Kemudian juga senang berinfak dan bersedekah, karena memang di bulan Ramadan anjuran-anjuran untuk melaksanakan satu kesalahan sosial itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita suruh banyak berinfak, suruh banyak bersedekah di bulan Ramadan. Karena pahalanya mulai dari 10 ya kali sampai 700 kali ketika dilakukan di bulan Ramadan. Maka orang banyak yang berbondong-bondong melaksanakan satu kegiatan sedekah infak ini justru di bulan Ramadan, dikarenakan memang agar mendapatkan pahala yang meningkat dibanding dengan bulan-bulan biasa. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala melatih kita di bulan Ramadan meningkatkan ukhuwah, ya, dan juga berjamaah kita lakukan. Dan ini kita bisa perhatikan. Kalau bulan-bulan biasa sulit kita mengumpulkan orang, tapi di bulan Ramadan ini ukhuwahnya luar biasa. Senasib sepenanggungan. Jangankan orang yang kaya, orang yang miskin, semuanya mempunyai satu tanggung jawab yang sama. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan lapar semuanya. Sehingga kepedulian sosial, kepekaan sosial itu harus tumbuh. Kita bukan hanya simpati, tapi yang harus dibangkitkan adalah empati yang harus dibangun di antara kita yang satu dengan yang lain. Kemudian juga menumbuhkan rasa empati yang sangat tinggi, apalagi sekarang ini masuk di bulan Ramadan, kita ini mendapatkan satu musibah, yaitu COVID-19. Oleh karena itu, kita juga harus ingat ya, bahwa tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, terutama ada orang muslim, jangan sampai karena kekurangan uang ataupun kekurangan penghasilan, akhirnya dia tidak tenang melaksanakan ibadah Ramadan. Oleh karena itu, inilah juga yang harus kita lakukan. Rasa empati dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama menumbuhkan kesolehan sosial kita. Kemudian berikutnya adalah melatih keikhlasan dalam beramal, ya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, di bulan-bulan biasa kelihatannya sulit kita untuk bangun melaksanakan sholat subuh. Tapi di bulan Ramadan itu justru dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan tahajud juga nggak mungkin akan kita tinggalkan. Karena pada saat itu adalah menjelang kita sahur. Ya, ada waktu mengakhirkan sahur, kita pun bisa mengisi kegiatannya dengan tahajud. Dan kalau ini dilakukan dengan ikhlas, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, maka tentu saja ini pun juga melatih diri kita untuk senantiasa beramal dengan aktivitas yang ikhlas. Kemudian yang terakhirnya adalah di dalam capaian pendidikan yang akan dicapai di bulan Ramadan itu melatih pola hidup tertib dan juga teratur, ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita diminta untuk tertib dan teratur, ya. Jadi jangan sampai seperti puisinya tokoh kita Taufik Ismail, ya. Katanya orang Indonesia itu di akhir puisinya dikatakan, ya, orang Indonesia itu tertib ketika berbuka puasa, ya. Mestinya tertibnya bukan hanya berbuka puasa, tapi tertib dalam melaksanakan seluruh aktivitas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Berikutnya adalah
Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana pendidikan ini bisa terlaksana dengan baik di bulan Ramadan? Maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Bagaimana menumbuhkan karakter, bagaimana menumbuhkan yang namanya akidah kepada anak-anak kita. Kita berharap anak-anak kita ini memiliki akidah yang baik, ya. Memiliki yang disebut dengan salimul akidah. Kemudian juga memiliki yang namanya sohihul ibadah, ibadahnya benar. Akhlaknya mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan itulah yang kita harapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Ramadan pun mendidik anak kita ini adalah untuk meningkatkan karakter melalui segala aktivitas yang bisa kita lakukan. Nah, untuk membentuk karakter ini tentu saja adalah harus diawali dengan kita sendiri. Jangan berharap anak-anak kita memiliki karakter yang baik, tapi kitanya sendiri sebagai orang tua tidak memberikan contoh karakter yang baik kepada anak-anak kita. Orang sering mengatakan, ya, bahwa kalau ada yang pinter, maka siapa dulu bapaknya. Tapi begitu dia anak kita nakal, banyak bapaknya yang tidak mau mengakui bahwa kenakalannya itu akibat dari bapaknya. Padahal yang namanya buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang harus dilakukan pada saat sekarang ini, kalau ingin menginginkan anak-anak kita ini memiliki, ya, satu karakter yang baik, memiliki satu pegangan yang kuat, memiliki istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, maka yang harus dibangun pertama adalah jadikan ayah bunda teladan dalam ibadah dan teladan dalam akhlak. Ya. Jadi kalau kita ingin memerintahkan anak kita untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid misalnya, ya, walaupun di bulan Ramadan ini disuruh dihindari, tapi di bulan-bulan biasa saya kira ini adalah hal yang paling penting. Maka jangan hanya sekedar diperintah, tapi contohkan. Kalau orang tuanya mencontohkan terus kepada anak-anak, ya, maka insya Allah lama-kelamaan anak kita pun akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua. Tapi sebaliknya, ketika kita banyak memerintah kepada anak-anak kita, sementara kitanya sendiri tidak melaksanakan apa yang diperintahkan kepada anak-anak kita itu, maka jangan harap anak kita bisa mengikuti. Apalagi pembentukan itu dilakukan sejak kecil, ya. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa anak-anak kita itu tidak akan salah dalam menirukan, tapi bisa salah dalam mendengarkan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa apa yang akan dilakukan kita, ini akan dicontoh oleh anak-anak kita. Makanya Rasulullah SAW pun dulu banyak melakukan tindakan. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat, ya, contoh teladan yang baik bagi kita semua. Dan Rasulullah bukan hanya sekedar memberikan satu seruan kepada kita semua, tapi orang yang pertama kali melaksanakan seruan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apabila anak-anak kita ini dikehendaki, ya, menghendaki anak-anak kita baik, maka langkah pertamanya adalah jadilah ayah bunda teladan dalam ibadah dan juga teladan dalam akhlak. Ya. Kalau kita rajin ibadah, insya Allah anak-anak kita pun akan mengikuti. Begitu kita pun juga memiliki perangai yang baik, akhlaknya yang baik, maka insya Allah kita pun juga akan diikuti oleh anak-anak kita. Ya. Nah, resep untuk melaksanakan pendidikan ini atau pembelajaran ini di dalam Ramadan itu bisa kita ikuti apa yang dikatakan dalam surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatan minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidan qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza jamta fatawakkal 'ala Allah. Imran ayat 159 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, ya. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berlaku lemah lembut. Jadi jangan sampai kita bersifat kasar, apalagi kepada anak-anak kita. Kepada orang lain saja kita disuruh lemah lembut. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahmat dari Allah lah yang menjadikan kita ini lemah lembut dalam mendidik, ya. Jadi kalau orang berlaku kasar, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai kepada kita. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Jadi jangan salahkan apabila anak-anak kita ini nggak betah di rumah. Dikarenakan kita dalam mendidik kurang sabar dalam mendidik mereka. Selain kita juga menjadikan diri kita adalah ayah bunda teladan dalam ibadah dan akhlak, maka berikutnya adalah bangun di rumah kita ini iman. Ya. Bangun di rumah kita ini iman. Bangun di rumah ini kita Quran. Dan bangun di rumah kita ini adalah sunnah. Artinya adalah yang harus dijadikan, ya, satu aktivitas yang harus dilakukan di rumah kita ini adalah aktivitas yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga kita pun harus senantiasa, ya, mengisi rumah kita ini dengan Al-Qur'an. Karena ada hadis yang mengatakan apabila kita ini tidak mengaji ataupun tidak menyuarakan nilai-nilai Al-Qur'an dalam rumah ini, maka rumah kita ini ibarat rumah yang kosong, bisa dihuni oleh setan, ya. Oleh karena itu jangan salahkan kalau kita rumahnya tidak banyak tilawah, tidak banyak didengarkan suara-suara Al-Qur'an, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah kita ini penuh dengan kecekcokan dan penuh dengan ketidakharmonisan. Karena apa? Karena setan banyak berkeliaran di rumah kita. Jadi jangan jadikan rumah kita ini kosong, tapi isilah dengan nilai-nilai dan juga dengan Al-Quran. Ya. Kemudian juga hidupkan sunnah di rumah kita. Biasakan anak-anak kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap aktivitas yang kita lakukan. Biasakan anak-anak kita ini selalu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Di rumah kita bertahajud, di rumah kita tilawah, di rumah kita membaca Quran. Dan juga beristighfar ketika mengalami sesuatu kekurangan yang terjadi pada rumah tangga kita. Kemudian berikutnya adalah tumbuhkan anak kita gemar untuk Al-Quran. Gemar Al-Quran dimulai dengan kemampuan membaca Al-Quran. Kemudian setelah dia juga bisa membaca dengan baik, maka tingkatkan anak-anak kita menghafal Al-Quran. Ya. Kemudian setelah itu juga berikan kepada mereka pemahaman tentang Al-Quran. Al-Quran bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, tapi setelah itu mereka pun juga dikenalkan dengan nilai-nilai tafsir dan juga dengan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Setelah itu tentu saja adalah mereka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan melaksanakannya implementasi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian tumbuhkan anak-anak kita selain gemar membaca Al-Quran, maka berikutnya Bapak Ibu sekalian yang harus kita lakukan adalah tumbuhkan, pastikan anak-anak kita ini bergaul dengan orang yang baik. Ya. Kenapa? Karena pada saat sekarang ini Bapak Ibu sekalian, pergaulan walaupun sekarang ini dalam rangka COVID-19, tapi anak-anak kita ini sering ML. Ya. Sering berhubungan antara satu dengan yang lain melalui media sosial. Maka kita harus juga selalu mengontrol anak-anak kita ini dengan siapa dia bermedsos. Ya. Bahaya Bapak Ibu sekalian. Gara-gara medsos banyak anak hilang. Gara-gara medsos banyak anak-anak yang justru ya lebih suka kepada temannya daripada kepada keluarga dan sanak saudaranya. Sekarang ini gejala sosial yang terjadi adalah bahwa kekurang akraban antara ya anak-anak di rumah kita, antara adik dan kakaknya itu karena medsos. Oleh karena itu kita harus kontrol dengan siapakah dia bermedsos. Rasulullah SAW mengingatkan pada kita, almar'u ala dini khalihi falyanduru ahadukum man yuhalil. Seorang itu sangat dipengaruhi oleh agama temannya. Maka hendaknya seseorang di antaramu memperhatikan siapa ya yang menjadi teman dalam kesehariannya. Memang sekarang sekolah lagi libur, tapi medsos tetap berlangsung. Oleh karena itu terus dikontrol, ya. Jangan-jangan anak-anak kita ini terus melakukan satu hubungan, tapi hubungan dengan orang-orang yang tidak baik. Maka jagalah, ya. Bagaimana caranya kita harus mengontrol? Apabila dijumpai di antara anak-anak kita ini bergaul dengan anak-anak lain yang tidak soleh, maka kita harus kompak di antara orang tua, ya, yang anaknya bergaul dalam medsos,
itu harus saling berkomunikasi untuk meluruskan apa yang menjadi perkataan mereka pada saat bermedsos. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan bertanya kepada seorang tentang dirinya, tetapi tanyalah ia tentang temannya. Karena sesungguhnya seorang akan mengikuti jejak dari temannya itu. Nah, ini kekhawatiran-kekhawatiran inilah yang harus kita jaga, ya. Kemudian berikutnya juga pastikan anak tumbuh akil baliknya secara sempurna, ya. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, mendidik anak tidaklah mudah, ya. Selain mereka juga dibayang-bayangi dengan adanya HP, dengan adanya hiburan-hiburan yang tidak mendidik, dan sekarang ini juga sudah ada satu penyakit yang merasuk kepada anak-anak kita, satu pemahaman tentang identitas diri, ya. Ada yang disebut dengan LGBT, sekarang ini sudah merajalela kemana-mana. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sudah hampir ratusan ribu orang di Indonesia ini yang terkena penyakit LGBT. Oleh karena itu anak-anak kita harus kita jaga, ya. Jangan sampai anak-anak kita ini tumbuh kembangnya tidak gentleman dan juga tidak tumbuh kembangnya tidak mulia, ya. Jangan anak-anak kita ini dibiarkan untuk bergaul kepada sesama tapi berlebihan sehingga akhirnya adalah dia tidak mengenal, ya, lawan jenisnya dan akhirnya juga tidak tumbuh sifat birahinya. Ini pun juga bahaya Bapak Ibu sekalian, ya. Innallaha yuhibbu ma'ali umuri wa yaqrahu safasafaha, ya, yang artinya adalah sesungguhnya Allah mencintai perkara-perkara yang agung dan tidak menyukai perkara-perkara yang dungu. Anak-anak kita ini jangan dungu, jangan keliru dalam melakukan satu tindakan, ya. Kemudian berikutnya juga mendorong semangat untuk mencintai ilmu yang bermanfaat, ya. Karena tolabul ilmi ini adalah penting bagi anak-anak kita. Dengan ilmu yang dia miliki, dia akan memiliki wawasan dan wawasan itu akan diimplementasikan dalam satu kehidupan. Maka dikatakan waman aroda dunya faleha biilmi, waman aroda lahirata faleha biilmi, waman aroda huma faleha biilmi. Barang siapa menghendaki sukses dalam hidup, maka tempuhlah dengan ilmu. Barang siapa menghendaki sukses dalam akhirat, maka tempuhlah dengan ilmu. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, ukuran sukses itu bukanlah dunianya yang berhasil, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Imran, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man juhjiha wa anin nar wa dhilal jannah faqad faz wa mal hayatad dunya ila mata'ul gurur. Sesungguhnya setiap manusia itu akan mati. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahalamu. Barang siapa dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan pada neraka, itulah orang yang sukses. Artinya adalah orang yang sukses itu adalah orang yang senantiasa memiliki amalan yang cukup untuk masuk ke dalam surga. Bukan berarti kita tidak boleh menguasai dunia, ya. Karena di dalam surat Al-Qasas ayat 77 dikatakan juga, ya, wabtagi fima ataqallaha darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, hendaklah kamu perhatikan kampung akhiratmu, tapi jangan lupakan dunia. Berbuat baiklah kamu sekalian kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita, dan jangan bikin kerusakan di muka bumi. Itulah satu wujud yang harus kita ciptakan kepada anak-anak kita. Sempurnakan akil balik mereka agar senantiasa terus melaksanakan perintah-perintah Allah dengan identitas diri muslim. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas, ya. Kemudian berikutnya adalah mendorong semangat mencari ilmu, mendidik dengan kasih sayang, dan juga berikan komunikasi yang baik kepada anak-anak kita. Tadi di dalam surat Al-Imran, ya, dikatakan fabima rahmatan minallahi lintalahum falau kunta faddan ghaliban qalbi. Artinya adalah, ya, disebabkan rahmat Allah lah kamu bersikap lemah lembut terhadap anak-anak kita, terhadap mereka. Kalau kita ini sebagai guru, maka terhadap anak didik kita, ya. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lang fadu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza jamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya adalah disebabkan karena rahmat Allah lah kamu berlemah lembut kepada mereka. Kalau kita bersifat kasar, maka mereka akan menjauh dari diri kita, ya. Dan ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita ini harus mendahulukan kasih sayang.
Ya, mendidik itu bukan semata-mata adalah memarahi mereka, tapi justru mendidik mereka dengan lemah lembut. Ya, berikan pengertian, berikan komunikasi yang baik, dukung apa yang diinginkan oleh mereka. Ya, kalau memang tidak mampu untuk melakukan itu, kemudian mereka pun tidak nurut kena kita, maka doakan ya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita ini menjadi soleh. Di samping itu pula adalah ketika mereka memang menyakiti kita, kita pun harus ikhlas dan doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah ini. Dan juga doakan kepada mereka agar bisa tumbuh kembang secara baik, ya. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, ya. Wasafiru fil amri fa idza ajamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan kita harus yakin bahwa kita bisa melakukan, ya, pendidikan ini dengan kasih sayang yang kita kedepankan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah terus didoakan menjadi anak-anak yang soleh dan penuh manfaat. Kemudian latih anak kita ini berjiwa sosial dan empati. Dan ini yang harus kita wujudkan. Jadi seluruh komponen-komponen ini insya Allah akan menjadikan anak-anak kita ini selain memiliki kesolehan, ya, pribadi, kemudian juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun melekat pada dirinya adalah karakter-karakter yang kuat. Karakter untuk senantiasa menjadi jati diri yang bangga dengan nilai-nilai Islam. Karakter yang kuat karena mereka memiliki satu jiwa, yaitu orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah. Karakter yang kuat karena mereka senantiasa menumbuhkan dirinya adalah semangat untuk berilmu, ya, terutama adalah membaca Al-Quran, tilawah dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, akhirnya, ya, agenda kita di bulan Ramadan ini harus kita atur. Ramadan pada tahun ini mungkin akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keajaiban kepada kita di 6 hari atau 5 hari ke depan ini. Mudah-mudahan corona lenyap. Tapi kalau tidak, maka kita harus optimalkan puasa kita di rumah, ya. Dan ini mungkin hikmahnya adalah agar kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk kegiatan, terutama adalah penguatan ketahanan keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang harus kita lakukan dalam rangka menyambut Ramadan ini? Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada kita agar kita bersukacita menyambut bulan Ramadan ini dengan baik, ya. Bahkan kalau kita lihat Pak Rasulullah dan para sahabat ketika, ya, Ramadan ini akan meninggalkan kita, maka dia sedih. Dan begitu Ramadan ini datang, maka dia bersukacita dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, persiapkan diri kita untuk menuju Ramadan. Agenda Ramadan yang pertama adalah sambut Ramadan dengan sukacita. Maka para sahabat Rasulullah SAW itu mempersiapkan Ramadan ini sejak bulan Rajab. Rajab seluruh aktivitasnya dinaikkan. Kualitas keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, kualitas ibadah naik. Puasa pun sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Oleh karena itu, dalam rangka mempersiapkan Ramadan ini, maka kita harus membuat target-target amal soleh kita. Ya. Misalnya kita dari sekarang ini menyepakati dengan anak-anak kita mumpung pada ada di rumah berapa target hatam Quran, ya. Kalau para sahabat bisa hatam 3 hari, barangkali kalau belum pernah hatam, ya, Al-Quran 30 juz selama bulan Ramadan, maka kita harus meyakini bahwa tahun inilah tahun di mana kita akan menghafal Quran dengan 30 juznya. Kemudian berikutnya adalah juga punya target selain menghafal Quran, selain membaca Quran, hatam Quran, juga qiyamul lail, ya. Kemudian juga sholat berjamaah di rumah, itu pun juga harus kita target, ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita tidak sholat berjamaah di rumah. Dan ini harus menjadi target utama. Oleh karena itu memasang niat yang ikhlas, ya. Kemudian juga bersegeralah beramal saleh yang baik menjelang Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasabiquna sabiqun ulaika muqarrabun. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
sebelum Ramadan itu masuk, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menghapuskan dosa-dosa kita dalam rangka menjalin hablum minan nas kepada manusia agar kita ini suci dalam memasuki bulan Ramadan, karena Ramadan itu adalah bulan yang suci, maka kita pun harus mensucikan diri kita. Kemudian juga menggunakan waktu dan kesempatan untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun itu betul-betul ya kita wujudkan di bulan Ramadan. Maka berikutnya adalah kita harus membuat agenda di Ramadan ini. Anggap saja Ramadan tahun ini adalah kita di rumah. Ibadah di rumah, berbuka di rumah, sahur di rumah ya. Yang biasanya ada sahur on the road ya. Kemudian juga biasanya ada buka bersama, tapi pada saat sekarang ini buka bersama cukup dengan keluarga. Oleh karena itu yang pertama langkah kita harus bikin agenda sambut Ramadan dengan sukacita. Dan ini sudah mulai dilakukan ya dengan tarhib Ramadan salah satunya. Ingin membekali Ramadan agar memiliki kualitas yang baik. Dan juga biasanya anak-anak kita juga diminta untuk menyambut Ramadan ini membuat poster ya. Membuat satu spanduk misalnya ya. Dan sekarang sukacita ini harus tercermin. Salah satunya juga merapikan rumah kita. Kalau seandainya nanti Ramadan ini betul-betul tidak bisa ke masjid, maka kita harus bikin ruangan tertentu untuk senantiasa tempat berdoa dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala pun harus kita siapkan dengan baik. Kemudian jangan lupa, walaupun kita di rumah, kita sholat fardu. Laksanakan sholat fardu 5 waktu ini dengan berjamaah. Ya, bergantian. Kita bisa atur. Kalau orang tuanya adalah lebih soheh membaca Qur'annya, lebih tartil membaca Qur'annya, bisa selalu menjadi imam. Tapi kan kalau seandainya kita tidak bisa tartil dan bacanya masih kalah dengan anak-anak kita dan juga banyak hafalannya anak-anak kita, maka bergiliran anak kita pun untuk menjadi imam. Ini pun juga satu hal yang bisa kita wujudkan ya pada saat Ramadan yang akan datang ini. Kemudian juga kita banyak berzikir dan berdoa. Al-Masyurat kita baca di pagi hari dan juga sore hari. Kemudian doa-doa lain di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita di bulan Ramadan. Karena salah satu juga keutamaan di bulan Ramadan itu doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan doa menjelang buka, panjatkan doa menjelang sahur, panjatkan doa setelah kita sholat tarawih dan sebagainya. Sehingga dengan demikian hati kita ini akan tergenangi dengan nilai-nilai yang baik dan hati kita akan bersih ya di bulan Ramadan ini. Kemudian juga bikin satu aktivitas kultum keluarga ya. Kultum keluarga pada hari pertama bapaknya. Kalau kita punya anak yang sudah dewasa, maka bergantian dengan anak-anak kita. Bisa juga ibunya memberikan kultum ya. Dan ini diatur. Kalau tidak bisa 5 waktu, kita ambil sholat subuh supaya anak tidak gampang tidur setelah sholat subuh misalnya. Ya. Atau misalnya pada saat taraweh, kita sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kultum. Tapi dibuat kultumnya ini adalah kultum keluarga. Kemudian berikutnya juga lakukan buka bersama. Tapi buka bersamanya dengan keluarga. Mumpung anak-anak ada di rumah, latih mereka untuk menyiapkan makanan sendiri. Dan juga menyiapkan buka ya. Hidangan dan sebagainya diutamakan anak-anak kita yang mengerjakan. Ini adalah spesial Ramadan at home ya. Kemudian berikutnya juga lakukan tarawih berjamaah dan juga tahajud ya. Kalau tahajud ya ada yang suka berjamaah, ada juga yang tidak. Saya kira ini kita harus latih. Mumpung kita ini semuanya adalah ada dalam keluarga yang utuh ya. Dan anak-anak kita yang sekolah di mana-mana pun sudah pada pulang. Oleh karena itu, laksanakanlah tarawih berjamaah dan tahajud dengan rutin. Ya, mumpung kita semuanya ada di rumah. Ya, oleh karena itu sekali lagi, bikin sebuah tempat di mana tempat itu bisa dijadikan sebagai pusat ibadah kita. Korbankan satu kamar ya. Sekarang untuk jadikan tempat ibadah. Kemudian jangan lupa setelah itu juga tadarus dengan target yang tadi saya katakan ya. Berapa target yang harus kita tempuh? Kalau pada hari-hari biasa kita bisa menghatamkan Quran 3 bulan, maka pada hari-hari Ramadan ini kita bisa menghatamkan Quran minimal 3 kali hatam misalnya. Itu harus menjadi target. Dan supaya itu bisa terlaksana dengan baik,
tiru ya, ketika selesai sholat tarawih biasanya di masjid itu ada tadarusan. Oleh karena itu kita lakukan tadarus ya dengan anak-anak kita berkeliling. Sehingga setiap hari itu target misalnya 2 juz dan sebagainya itu tidak terasa ya, karena memang kita bisa dilakukan dengan tadarus. Kemudian juga target hafalan Quran pun itu harus menjadi satu impian kita di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu kita bikin agenda anak-anak kita ini murajaah, bikin agenda anak-anak kita ini menghafal ya. Kalau perlu nanti kita siapkan rewardnya ya, supaya anak-anak kita semangat untuk menghafal Al-Quran. Kemudian juga jangan lupa waktu kita akan banyak nanti di rumah, maka dibikinlah acara bincang keluarga ya. Bincang keluarga ini dalam rangka bermusyawarah. Bincang keluarga ini dalam mengeluarkan satu komunikasi yang kita bangun kepada anak-anak kita ini ya. Di mana anak-anak kita punya masalah, kita pun juga mampu untuk menyelesaikan. Begitu juga sebaliknya, kita pun akui kalau ada kesalahan-kesalahan, sehingga dengan bincang keluarga yang kita bina, maka itu akan kita rasakan. Kapan itu bisa dilakukan? Pada saat biasanya kita ngabuburit, sekarang bincang keluarga itu dilaksanakan pada saat menjelang buka puasa. Ini pun juga akan menjadi hal yang sangat positif untuk kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah latih anak-anak kita untuk masak ya. Latih anak-anak kita untuk dapat membiasakan diri hidup mandiri ya. Menyiapkan buka dengan kegemarannya, tapi sekarang tidak boleh kegemarannya itu untuk dirinya sendiri, tapi kegemarannya itu bisa dilakukan untuk satu keluarga, dan itu kita latih. Mumpung di bulan Ramadan ini kita ada di rumah, latih anak-anak kita untuk ikut bertanggung jawab terhadap keluarga. Dengan masak yang biasa dia sukai, tapi sekarang masaknya diperbanyak untuk buka puasa. Kalau perlu, masak untuk tetangga-tetangga kita yang tidak mampu. Maka terakhir kali juga sebagai karakter yang kuat yang harus kita tumbuhkan pada anak-anak kita adalah tumbuhkan anak-anak kita ini mempunyai kepedulian terhadap tetangga ya. Kalau saya aktivis pramuka, itu dasar dharma itu di keduanya adalah setelah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia itu harus kita wujudkan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu masaklah kolak yang lebih ya, karena tetangga kita ini sekarang tidak bisa belanja ya, maka kirim kolak kepada tetangga-tetangga kita, kirim makanan kepada tetangga-tetangga kita. Siapa yang nganter? Yang nganter jangan kita, tapi biarkan anak-anak kita menghantar makanan itu kepada tetangga-tetangga kita. Dengan sendirinya kita sedang mengajari karakter peduli terhadap sesama. Nah inilah Bapak Ibu sekalian yang harus kita lakukan dengan berharap ya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqabbala min dambi. Artinya adalah kita berharap bulan Ramadan ini adalah kita naungi dengan keimanan, kemudian juga kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa agar wabah penyakit Covid ini lari dari negeri kita ini ya. Dan juga mumpung kita lagi dekat kepada Allah dan doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita panjatkan doa agar kita dibebaskan dari musibah Covid-19 ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan ini menjadi pedoman kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan, dan mari kita sama-sama sambut Ramadan dengan sukacita dengan berbagai macam agenda yang kita miliki. Mudah-mudahan dengan agenda yang kita ciptakan, kita bisa membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah dan juga sekaligus mendekatkan diri kepada Allah, dan anak-anak kita pun juga tumbuh dengan baik, sempurna akhlaknya, sempurna ibadahnya, sempurna akidahnya, dan sempurna pula keilmuan yang dimilikinya ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf apabila dari tablik akbar online ini banyak hambatan ya, karena wifi di tempat saya kurang sempurna. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, yang ini akan membantu kita dalam rangka menyambut ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian,
kalau ada pertanyaan, sekarang waktunya sudah jam 20:56 ya. Ada beberapa menit ke depan. Ini bisa kita gunakan untuk saling bertukar pikiran. Tentu saja adalah bukan hanya saya nanti yang menjawab. Kalau di antara Bapak Ibu pun ada yang bisa ya menjawab dengan WA dan sebagainya, kami persilakan. Oleh karena itu, kami berharap ya mudah-mudahan pertemuan ini bisa efektif untuk saling tolabul ilmi di antara kita. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak terasa ya tinggal 4 menit lagi ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah menegur pada diri saya dan juga Bapak Ibu sekalian. Intinya adalah bahwa Ramadan tahun ini jangan kita sia-siakan. Ramadan tahun ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bersama dengan keluarga ya. Oleh karena itu, manfaatkan Ramadan tahun ini betul-betul dalam rangka membangun sakinah mawaddah warahmah, membangun anak-anak kita karakter yang kuat, memiliki kekuatan akidah, memiliki kekuatan ibadah, memiliki akhlak yang mulia, kemudian memiliki ya kecenderungan untuk cinta kepada Al-Qur'an, dan juga anak-anak kita juga memiliki rasa empati terhadap tetangga-tetangga kita. Terutama adalah karena musibah dari COVID-19 ini, banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kita bisa bayangkan kalau sebelum-sebelumnya mereka mungkin bisa banyak ya mendatangi masjid-masjid karena ada iftar bersama. Dan sebelumnya anak-anak kita juga atau tetangga-tetangga kita juga bisa dikirimi oleh tetangga-tetangga yang lain. Bahkan bisa melakukan satu buka bersama. Tapi pada Ramadan kali ini kelihatannya agak sulit itu dilakukan. Oleh karena itu, paling tidak tetangga-tetangga terdekat kita bisa ya kita berikan perhatian ya. Karena pada dasarnya antara umat Islam yang satu itu ibarat satu tubuh. Kalau kita ini merasakan sakit di antara bagian tubuh, maka sekucur tubuh kita ini adalah akan merasakan sakit. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari dengan Ramadan kita tingkatkan nilai-nilai sosial kita, rasa empati kita, rasa peduli kita, wujudkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, sehingga kita bisa menikmati Ramadan ini bukan hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga kita sendiri, tapi Ramadan ini nikmat bagi semua keluarga yang ada di Indonesia. Keluarga adalah miniatur ya dari negara. Kalau keluarganya kuat, ketahanan keluarganya bagus ya, nilai ketakwaannya ditegakkan di keluarga. Kemudian keimanannya ditegakkan di keluarga. Nilai-nilai sunnahnya ditegakkan di keluarga. Harmonisasinya ditegakkan di keluarga. Maka semua keluarga mempunyai hal yang sama. Saya kira ini pembangunan negeri ini akan bisa dilaksanakan manakala keluarga-keluarga ini kuat. Tapi kalau keluarga-keluarga di Indonesia ini nggak kuat ya, di antaranya adalah banyak di antara keluarga itu yang meremehkan tentang perintah-perintah Allah, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala justru akan jauh dari kita. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaikum barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fadnakum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri ini berjamaah, seandainya penduduk negeri ini semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan datangkan berkah dari langit dan bumi. Tapi dikarenakan di antara kita ini banyak yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah, maka Allah datangkan musibah kepada kita. Dan di Indonesia ini musibah yang luar biasa. Ada gempa, ada longsor, ada banjir. Sekarang kita sedang diselimuti dengan wabah corona ya. Mudah-mudahan dengan Ramadan meningkatkan kualitas ketakwaan kita, seluruh keluarga juga bersama-sama meningkatkan ketakwaan, seluruh keluarga meningkatkan keimanan, seluruh keluarga meningkatkan ubudiyah dan berdoa beristighfar mengakui kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan ya menjadikan wabah ini lenyap dari negeri Indonesia dan lenyap dari dunia, dan kita kembali tenang melaksanakan ibadah,
kita pun juga kembali bisa merancang untuk melaksanakan umrah. Haji pun bisa dilakukan dengan baik. Inilah harapan kita. Mudah-mudahan Ramadan ini merupakan solusi terbaik dalam mengatasi wabah COVID-19 ini. Ini barangkali sambil menunggu tadi saya tambahkan, dan mudah-mudahan ini adalah punya manfaat bagi kita semua. Ya. Sekian, dan saya akhiri. Kalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan, ya, mohon dimaafkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan juga sekaligus saya juga mohon maaf karena sebentar lagi kita akan melaksanakan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu memaafkan seluruh kesalahan saya apabila memang saya punya salah kepada Bapak Ibu semua. Tapi apabila Bapak Ibu sekalian, ya, salah, kami pun juga sudah memaafkan Bapak Ibu semuanya. Ya. Baik, ini ada pertanyaan. Yang pertama adalah, jika ketakwaan dan ketahanan keluarga kuat, insya Allah negara pun akan lebih kuat. Semoga Allah meridui kita semua. Oh, ini hanya tanggapan ya, jadi memperkuat apa yang saya katakan tadi. Jadi sekali lagi, miniatur keluarga ini adalah miniatur negara. Apabila ketahanan keluarganya kuat, negara ini akan kuat, maka insya Allah, ya, dengan sendirinya berkah dari Allah pun akan datang menyamperi kita. Tapi sebaliknya, kalau kesadaran untuk ketahanan keluarga masing-masing lemah, akhirnya juga keimanan kita, ketakwaan kita lemah, menyebabkan secara berjamaah kita juga lemah, maka jangan salahkan jika musibah dan juga cobaan akan datang menghampiri kita. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah jam 9, saya kira cukup dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wastaghfiru. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kekurangan dan kesalahan, dan saya akhiri sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.